Jangan dia menghalalkan demokrasi. Dia hanya masuk lid darurah, lil haja. Tapi kalau soal khilafah, ulama sepakat khilafah harus ditegakkan. Nah, kita setuju, prinsip HTI kita setuju. Khilafah harus tegak. Ada 10 langkah untuk menuju khilafah Islamnya. TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Buniwah Kerajaan Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Masih kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, kita masih membahas tentang Bang Rizik Syihab, di mana kalau kita bongkar dari dulu ketika dia masih sangat sakti mandraguna sebagai pimpinan Imam Jumbo FPI, Front Pembela Islam, itu dia memiliki mimpi yang sangat-sangat besar, sedulur TV Al-Waha. Mimpinya itu bukan hanya sekedar menjadi khalifah di bumi Nusantara ini, sedulur TV Al-Waha, tetapi dia mimpinya tergolong mimpi yang bombastis, ingin menguasai dunia Islam. Nah, bagaimana mimpi-mimpi si Rizik Syihab ini kita akan ungkap. Sebelumnya saya menginformasikan terlebih dahulu bagi Anda yang ingin mendapatkan buku amalan wirid ijazah dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, Gus Abbas dan beberapa ulama lainnya, silahkan Anda menghubungi nomor 088214998123. Insya Allah amalan ini akan berguna, bermanfaat bagi Anda semuanya, bagi kita semuanya, dunia wal akhirat. Dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala persoalan kehidupannya. Amin, Allahumma amin. Nama wirid ijazahnya adalah ijazah wirid amalan sugih harta dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan kenang-kenangan berupa poster ulama-ulama Nusantara, silahkan Anda klik link di sociabas.com yang ada di deskripsi video ini, sedulur TV Al-Waha. Nah, sedulur TV Al-Waha, kita akan lihat bagaimana mimpinya Rizik Syihab tentang dirinya ingin menjadi pemimpin dunia. Kita lihat terlebih dahulu apa yang dia sampaikan. Dan saudara kita boleh nggak apa-apa masuk ke parlemen, tapi dengan syarat jangan dia menghalalkan demokrasi. Jangan dia menghalalkan demokrasi, sedulur. Haja. Tapi kalau soal khilafah, ulama sepakat khilafah harus ditegakkan. Kita setuju, prinsip HTI kita setuju. Khilafah harus tegak. Kalau Anda salah satu daripada aktivis FPI itu dituangkan di hasil Munas yang lalu, bukan Munas kemarin, Munas yang sebelumnya. Di sana ada 10 langkah untuk menuju khilafah Islamnya. Ada 10 langkah. Nah, ini sedulur TV Al-Waha, langkah-langkah yang akan dilakukan oleh FPI sebelum FPI itu dibubarkan. Tetapi meskipun FPI-nya hari ini sudah dibubarkan, dia masih tetap, ya, saya yakin masih gerakan-gerakannya masih seputar itu, ingin menguasai dunia, yaitu pembentukan parlemen bersama dunia Islam, pembentukan pasar bersama dunia Islam, pembentukan fakta pertahanan bersama dunia Islam, penyatuan mata uang dunia Islam. Ini luar biasa peningkatan fungsi dan peran OKI ya. Ini mantap sekali ini mimpinya Rizik ini ya. Kita lanjutkan. Penghapusan paspor dan visa antar dunia Islam. Kemudahan asimilasi perkawinan dunia antar dunia Islam. Penyeragaman kurikulum pendidikan agama dan umum dunia Islam, pembuatan satelit komunikasi bersama dunia Islam, pendirian Mahkamah Islam Internasional. Wis, luar biasa ini. Bukti otentik bahwa FPI sama dan sebangun dengan HTI sebagai pengusung khilafah. Nah, itu dia sedulur TV Al-Waha, mimpinya Rizik Syihab itu bukan hanya menguasai Islam di Indonesia
atau menguasai negara kesatuan Republik Indonesia Islam dan merubah Indonesia ini menjadi negara khilafah, atau mungkin dalam bahasa dia itu NKRI bersyariah. Mimpi dia bukan hanya Indonesia ternyata. Mimpi dia justru mendunia Islam. Ingin membuat sebuah pemerintahan tersendiri dunia Islam. Menjadikan satu, ya kayak sekarang itu Israel yang sedang punya misi atau mimpi besar membuat Israel Raya. Negara-negara lain harus jadi satu negara di bawah kekuasaannya. Mungkin kalau dalam zaman dahulu, di zaman kerajaan itu ada istilahnya Patih Gajah Mada yang mengatakan ingsun ambakti palapa. Ya, beliau mengungkapkan saya tidak akan menikmati kenikmatan dunia sebelum Nusantara itu bersatu. Makanya sekarang ada satelit palapa kan karena istilah Patih Gajah Mada yang mengungkapkan ingsun ambrasti palapa. Saya tidak akan menikmati keduniaan ini sebelum Nusantara ini bersatu. Nah, hari ini Nusantara bersatu, tetapi tidak di bawah pemerintahan Majapahit. Dan mimpi Rizik Syihab ini sangat luar biasa. Saya acungi jempol mimpinya. Mimpi EPI, tapi keburu EPI-nya dibusak dari bumi Nusantara. Lah, meskipun EPI-nya itu dibusak dari bumi Nusantara, bukan berarti apa yang menjadi program-program itu, apa yang menjadi mimpi besar dari EPI kala itu hilang juga, dibusak juga. Tetap saja ada di hati dan pikiran mereka, sehingga mereka hari ini pun akan berusaha terus untuk melakukan apa yang menjadi mimpi-mimpi besar mereka, mimpi-mimpi besar Rizik, menjadikan sebuah dunia pemerintahan dunia Islam secara internasional. Mungkin Rizik Syihab akan menjadi khalifah dunia, kan itu mimpinya. Kalau saya lihat ya, kita bahasa gampangnya Rizik Syihab itu pengen menjadi raja dunia, pengen menguasai dunia Islam. Wah, menjadi satu-satunya orang yang memimpin di negara-negara Islam dengan cara itu tadi, menghilangkan, sampai ada yang menghilangkan paspor dan visa antar dunia Islam dihapus. Kemudian kemudahan asimilasi perkawinan antar dunia Islam. Dia membuat kemudahan asimilasi perkawinan antar dunia Islam, tapi kelompoknya sendiri nggak boleh, nggak dipermudah. Karena apa? Yang namanya klan Balawi kan wadon-wadonnya nggak boleh dinikahi sama lelaki dari manapun yang tidak sekeluarga, semarga. Artinya ini kan bullshit ini. Penghapusan paspor dan visa antar dunia Islam, waduh, luar biasa. Gimana caranya? Saya jadi bingung nih. Ya, tadi kemudian penyeragaman kurikulum pendidikan agama dan umum dunia Islam, pembuatan satelit komunikasi bersama dunia Islam, pendirian Mahkamah Islam Internasional. Wah, ini keren ini, ingin mendirikan Mahkamah Islam Internasional. Sementara ini yang masih kita kenal kan baru Mahkamah Internasional, nggak ada kata Islamnya ya. Nah, kemudian pembuatan paspor bersama dunia Islam. Jadi pengen sendirian lah. Kemudian ada mata uang dunia Islam satu aja itu. Mata uang dunia Islamnya misalkan dinar aja. Jadi benar-benar Rizik itu punya mimpi besar untuk menguasai dunia, bukan hanya menguasai Indonesia seturut Waha. Ini keren ini. Tapi nyatanya mimpinya Rizik itu keburu dibusuk dari bumi Nusantara oleh Bapak Presiden Joko Widodo ketika itu seturut Waha. Sekali lagi saya sampaikan bahwa mimpi-mimpi besar Rizik bukan berarti terhapus juga dari memorinya dan dari planning-planning yang sedang direncanakan. Hari ini pun sampai detik ini Rizik pasti masih berusaha untuk mewujudkan itu semuanya. Terbukti FPI-nya setelah dibusuk ganti nama menjadi Front Persaudaraan Islam, menjadi TPUA, tempat pemakaman umum dan lain sebagainya. Artinya dia memang tetap berusaha untuk mewujudkan mimpi-mimpi besarnya yang telah dikubur
oleh pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo Sedulur Al-Wahhab. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semuanya agar menjadi rambu-rambu bahwa kita hari ini di Indonesia ini bukan dalam keadaan baik-baik saja dari orang-orang yang berusaha untuk menguasai negeri ini kembali. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.